Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Para hadirin, para jamaah sholat tarawih, sholat isya yang insya Allah secara rutin hadir di masjid yang mulia ini, yang makmur ini, Masjid Al-Akbar, dan semoga mendapatkan rahmat hidayah, bimbingan Allah, kasih sayang Allah. Marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang ke-15 kita berpuasa atau malam ke-16 masih termotivasi istiqomah untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan yang panen ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang panen, di mana umat Islam diberikan kesempatan pada bulan ini untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya, karena kebaikan yang kita lakukan berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini menjadi motivasi kita untuk istiqomah, tidak terjebak pada kultur puasa itu harus sana kemari, sibuk berbuka puasa, mempersiapkan mudik dan lain sebagainya, tapi kita istiqomah memperbanyak amal-amal ibadah kita yang berorientasi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, junjungan kita, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah. Para hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini juga merupakan bulan tarbiyah, di mana kita mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan tentang hidup mengendalikan diri, hidup penuh dengan kesabaran, hidup senantiasa bersyukur, dan mendapatkan tarbiyah menjadi orang yang peduli terhadap persoalan-persoalan sosial, karena kita merasakan bagaimana rasa kemiskinan dengan rasa lemas, haus, lapar yang kita alami setiap hari, yang itu barangkali dialami oleh banyak orang-orang yang menderita kemiskinan, dan kita mengalami menerima pendidikan itu sehingga meningkat peduli kita kepada orang-orang yang kekurangan. Ramadan ini juga merupakan bulan untuk mengupgrade, bulan upgrading diri kita, terutama mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orientasi melaksanakan saum adalah untuk mencapai hidup dalam takwa. Oleh karenanya ini menjadi upgrade ketakwaan kita yang nantinya kita akan bisa implementasikan 1 tahun ke depan. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, karena di dalamnya dalam sejarahnya diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, malam yang penuh kemuliaan. Kalau hal itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, berarti diturunkannya Al-Quran itu pada bulan puasa, berarti diturunkannya pada 10 hari yang terakhir, berarti diturunkannya pada malam-malam ganjil. Ini dalam pandangan mayoritas ulama ya,
Lailatul Qadar ada di 10 hari yang terakhir, ada di malam-malam ganjil. Dan Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Para hadirin, nuzul Quran ini, nuzul artinya turun, diturunkannya. Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah, wahyu Allah yang ditulis di dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya Al-Quran ini dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf dibalas dengan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran ini ada 2 periode. Yang periode pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini adalah Al-Quran secara keseluruhan yang 30 juz itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Jadi Allah turunkan firman-firman ini tidak dalam bentuk redaksi tulisan, tidak dalam bentuk suara, tetapi firman-firman Allah yang 30 juz itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Kemudian ini periode pertama. Di dalam periode yang kedua, ini penurunannya sejak Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali sampai Rasulullah menerima wahyu yang terakhir kali, kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran yang 30 juz itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kadang-kadang diturunkan di Madinah, juga diturunkan di Mekah, juga terkadang diturunkan di antara Mekah Madinah pada saat perjalanan, pada saat sampai, pada saat momen-momen tertentu. Ada satu hikmah sehingga diturunkannya itu secara berangsur-angsur, tidak secara keseluruhan. Yang pertama, dapat meneguhkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul penuh dengan tantangan di dalam memimpin umat, di dalam mengajarkan umat. Maka dengan turunnya wahyu sesuai dengan situasi pada saat itu diturunkan, sesuai problematika yang dihadapi oleh umat pada saat itu, maka diturunkan wahyu, maka akan mempermudah umat Islam, terutama para sahabat pada saat itu, untuk memahami apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat Islam ini. Mudah memahami, mengerti, dan menghafalkannya secara berangsur-angsur. Para hadirin, yang pertama kali diturunkan firman Allah yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran itu adalah surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diturunkan pada bulan Ramadan juga, 17 Ramadan. Persisnya ketika Rasulullah sedang berdiam diri di Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah sebelum turunnya wahyu memang ada situasi sedemikian sehingga Rasulullah butuh sering menyendiri, merenung, berdiam diri. Pada saat itulah turun malaikat Jibril dengan bentuk aslinya cengkram Rasulullah dengan memerintahkan, Iqra, bacalah, bacalah dengan nama Tuhan. Rasulullah tidak bisa membaca, bacalah dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Lalu yang ketiga malaikat itu membacakannya sampai 5 ayat. Iqra
Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya. Iqra di sini artinya bacalah. Iqra Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan. Jadi ada perintah untuk membaca demi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita dari segumpal darah, yang menciptakan seluruh alam ini. Allah yang maha mulia. Iqra, bacalah, tidak dalam artian membaca teks. Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa menulis, tapi diperintahkan untuk membaca. Tapi Iqra di sini juga bisa dipahami selain membaca, juga dipahami sebagai fahamilah, ngertiinlah, penelitianlah, risetlah, eksperimenlah, kajilah. Jadi kita berikra, membaca tidak harus selalu membaca teks tulis, tapi memahami apa yang terlihat. Bisa kita pahami sesuatu yang kita dengar, bisa kita mengerti, bisa kita pahami. Sesuatu yang barangkali hanya bisa kita raba, kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Itu semua kita pahami, kita baca demi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan demi nafsu kita, bukan demi hasrat kita, bukan demi nafsu kita untuk menjadi orang pintar, menjadi orang yang berprestasi, tapi demi Allah Subhanahu wa ta'ala kita memahami demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat redaksinya, Iqra dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah di sini mengandung rasa bahwa kita perlu memperkuat diri kita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Ada aspek keimanan dan ketakwaan di sini. Jadi begitu kita memperkuat diri kita dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari sehingga kita memiliki, maka kita akan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, semua ciptaan Allah yang ada di alam ini, yang kita kaji, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Dengan banyaknya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita pahami, akan memperkuat keimanan kita kepada yang menciptakan. Salah satu ciri orang mukmin itu adalah ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah itu semakin kuat imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ditunjukkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, makin kuat keimanan kita kepada Allah. Oleh karenanya dua aspek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aspek keimanan dan ketakwaan ada di Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hidup ini tentunya kita perlu memperkuat ilmu pengetahuan kita, dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi keimanan, demi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan kekuatan ilmu yang kita miliki, didampingi dengan kekuatan iman yang kita miliki, maka insya Allah akan sempurna amal ibadah kita. Jadi beriman, berilmu, dan beramal. Semoga ayat Al-Quran yang diturunkan, wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah ajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in, pengikut sahabat, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, pengikut sahabat, dan mengajarkan kepada para ulama dulu, ulama kemudian, ulama sekarang, dan sampailah kepada kita. Artinya apa? Di zaman teknologi yang maju ini, akses untuk mendapatkan ilmu itu sama. Kemampuan untuk memahami agama tidak hanya dimonopoli oleh para ustaz, para ulama, para kiai, tapi siapapun bisa menggunakan alat teknologi, handphone, buku, kitab-kitab, itu bisa kita akses untuk kita pahami, kita baca, dan itulah tanda syukur kita terhadap anugerah Allah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum
nuzul Quran, yang diturunkan Al-Quran yang 30 juz itu. Dan di awal itu ada pesan untuk ketahuilah, di akhir surat yang terakhir turun itu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada sebelum beliau meninggal dunia itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada saat itu beliau sedang haji wada di Wukuf, memperoleh wahyu yang terakhir. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan agama Islam itu dinyatakan oleh Allah sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna, maka tidak perlu diinovasi, disempurnakan lagi, tinggal dipelajari untuk diimplementasikan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Allah telah mencukupkan kenikmatan kepada umat Islam, tinggal bagaimana mensyukuri sehingga bertambah lagi nikmat-nikmatnya itu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Jadi Islam itu sudah diridhoi. Oleh karena itu kita pantas bersyukur dengan kenikmatan Islam dan iman yang sampai hari ini kita miliki, kita perkuat. Karena agama yang kita miliki ini adalah agama yang sudah sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bimbingan, petunjuk, hidayah Allah selalu melekat pada kita sekalian dalam ini di hidup ini, sehingga hidup ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.